Kisah berlatar di sebuah kota Marseille di Prancis. Kita akan diperlihatkan pada seorang pria bernama Charlie Mattei. Dia merupakan mantan mafia yang paling ditakuti dan masih berpengaruh di kota tersebut. Setelah memutuskan pensiun dari dunia mafia, Charlie kini menjalani hidup damai bersama keluarganya dan memiliki 2 anak bernama Eva dan si bungsu David. Pada suatu hari, Charlie sedang jalan-jalan menghabiskan waktu bersama David dan memutuskan mampir ke sebuah pasar untuk membeli cilok. Namun di sana, David tertarik menyaksikan pertunjukan kambing berputar, sehingga Charlie pun menurunkan David dan memintanya untuk menunggu sebentar di sana, sementara ia pergi memarkirkan mobilnya di basement. Namun tiba-tiba, beberapa orang bertopeng menembak Charlie dengan sangat brutal. Meski dihujani tembakan, terlihat tubuh Charlie masih mampu bergerak, dan untungnya dia segera dilarikan ke rumah sakit agar mendapat pertolongan medis. Kondisi Charlie yang terluka parah memaksa dokter dan tim medis harus berjuang keras melakukan operasi untuk mengeluarkan 22 peluru yang bersarang di tubuh Charlie. Peristiwa ini pun langsung menjadi viral dan menggemparkan semua warga di kota Marseille, termasuk si kepala polisi dan bawahannya yang seorang detektif bernama Mary Goldman. Mary diperintahkan langsung oleh Pak Komandan untuk menyelidiki kasus ini dan mencari siapa dalang di balik penembakan tersebut. Saat sampai di tempat kejadian, Mary menemukan sebuah kejanggalan di mana ia memperhatikan ada 6 lubang tembakan yang sengaja diarahkan di titik yang sama, seolah-olah mengirim pesan rahasia. Berkat penyelidikan ini terungkap fakta yang mengejutkan bahwa Charlie Mattei adalah mantan mafia besar yang pernah menjadi penguasa dan paling ditakuti di kota ini. Sejak usia muda, Charlie sudah meniti karir sebagai seorang mafia dan berhasil membangun kerajaan bisnisnya. Mulai dari klub malam tempat karaoke, kasino, panti pijat, rental PS, warung kopi hingga berbagai bisnis lainnya yang membuat nama Charlie semakin disegani. Tapi sejak 3 tahun lalu, Charlie memutuskan untuk bertobat dan pensiun menjadi bos mafia. Dia menjual semua usaha bisnisnya kepada 2 orang mafia yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri bagi Charlie. Mereka bernama Tony dan Aurelio. Amis jusqu'après la mort. Jusqu'après la mort. Amis jusqu'après. Et donc s'être retiré les affaires pour se consacrer à ces Denis Zacchia et Aurelio Rampoli. Terlihat Tony sedang berkumpul bersama keluarganya dan ia sangat terkejut ketika mendapat kabar dari anak buahnya tentang insiden yang menimpa Charlie. Lalu kita akan diperlihatkan dengan sifat Tony yang arogan. Dia menjewer anak buahnya hanya gara-gara masuk ruangan tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Ressortez, vous frappez, si je dis entrez. Sementara partner Tony yaitu Aurelio bahkan lebih kejam. Dia tanpa ragu menembak anak buahnya setelah ketahuan korupsi sedikit uang organisasi untuk biaya pengobatan ibunya. Tony dan Aurelio benar-benar tak ada toleransi, tak mengenal ampun dan tak ada rasa kasihan. Sifat kejam inilah yang membuat keduanya sangat cocok sebagai partner bisnis dalam dunia mafia. Sedangkan Charlie terlihat baru pulih dari komanya dan masih terbaring di rumah sakit. Namun tiba-tiba Mary datang dan mencoba menggali informasi dari Charlie agar mendapatkan petunjuk tentang para pelaku penembakan tersebut. Charlie yang masih kesakitan menahan banyak luka tembak di tubuhnya, dia hanya mampu mengatakan kalau dirinya tidak tahu dan tak memberi informasi apapun. Vous voulez que l'enquête avance, il va falloir nous aider. L'un de vos agresseurs? Non. Setelah kepergian Mary, datanglah 2 anak buah Charlie bernama Karim dan Martin, yang keduanya juga telah pensiun dari dunia mafia. Melihat kondisi Charlie yang memprihatinkan, seketika Karim langsung emosi dan akan memburu pelaku penembakan tersebut. Martin mencoba menenangkan Karim dan memintanya untuk bersabar dan tak melakukan tindakan ceroboh hingga menunggu Charlie sudah pulih, agar mereka bisa menyusun rencana yang lebih matang. Ketika suasana rumah sakit begitu sepi, muncullah seorang pria yang menyamar sebagai seorang dokter dan pastinya diperintahkan untuk menghabisi Charlie.
Namun untungnya, lagi dan lagi Charlie berhasil selamat berkat Mary yang memindahkan Charlie ke ruangan lain setelah ia menyadari jika si pelaku akan kembali datang untuk menghabisi targetnya. Keesokan paginya, Tony datang ke rumah sakit untuk menjenguk Charlie sahabatnya. Kedatangan Tony membuat para polisi yang berjaga sampai ketakutan dan memilih pergi dari sana setelah tahu siapa yang datang. Je te trouve bien. Très bien. Dommage, elles sont belles ces fleurs. Je retrouverai ceux qui t'ont fait ça, je te promets. Setelah kepergian Tony, dokter memeriksa kondisi Charlie dan menyampaikan kabar buruk di mana sebagian syaraf di tangan kanan Charlie telah rusak yang menyebabkan jari-jarinya mati rasa dan tidak lagi bisa digerakkan. Vous ne pourrez plus jamais utiliser vos doigts. Elle était très sérieusement endommagée. J'ai dû le suturer en urgence. Tak lama kemudian Karim dan Martin datang ke rumah sakit dan membawa Charlie pergi dari sana untuk bertemu dengan seseorang yang diyakini mengetahui informasi tentang siapa pelaku penembakan tersebut. Namun ternyata aksi mereka telah diketahui Mary lewat kamera CCTV sehingga dia langsung melakukan pengejaran. Mengetahui kalau mobil mereka sedang diikuti, Karim segera meminta bantuan temannya untuk menemukan jalur yang aman agar bisa mengelabui Mary. Mereka akhirnya sampai di sebuah bangunan tua yang terdapat seorang pria yang berhasil ditangkap dan ternyata dia adalah anak buah Tony bernama Freddy. Melihat kedatangan Charlie membuat Freddy sangat ketakutan, bahkan dia sampai ngompol di celana. Dengan gemetar Freddy mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Tony ternyata berencana mengembangkan bisnis kotor di kota ini, yakni jualan narkoboy dan obat-obat terlarang. Bisnis tersebut tentu saja akan membuat Charlie sangat marah karena kota tempat tinggalnya tercemar oleh barang haram. Tony pun menyadari kalau Charlie akan menjadi penghalang sehingga dia memutuskan untuk menyingkirkan Charlie dengan menyuruh 8 anak buahnya untuk menghabisi Charlie sahabatnya sendiri. Il a toujours eu peur de vous, de vos réactions. C'est le danger. Moi. Mendengar pengakuan Freddy tersebut, membuat Charlie tak menyangka dengan kelakuan Tony yang berani mengkhianatinya. Karena tak terima jika bosnya sedang diburu, mereka pun mengusulkan untuk memperpanjang masalah ini, yaitu melakukan pembalasan dengan menghabisi Tony. Namun Charlie yang kini ingin menjalani hidup dengan damai memutuskan mengampuni perbuatan Tony, bahkan juga si Freddy. Dengan tegas Charlie melarang mereka bertiga untuk melakukan balas dendam. Fais une promesse. Ami jusqu'après la mort. Vous êtes chez lui. Setelah mengetahui dalang di balik semua ini, Charlie lalu diantar Martin pulang ke rumahnya. Dan seketika suasana tangis haru tak terbendung. Mereka semua sangat bersyukur menyaksikan Charlie telah sembuh dari masa kritisnya dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga tercinta. Di sisi lain kita akan diperlihatkan pada salah satu anak buah Charlie, yaitu Karim, yang berlatar belakang keluarga muslim. Kehidupan mereka terlihat sangat sederhana, namun penuh kebahagiaan dan kedamaian. Tapi siapa sangka, kebahagiaan itu direnggut oleh anak buah Tony yang datang menculik Karim dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata dalang di balik aksi penculikan ini adalah si Freddy yang tak tahu terima kasih, meski sebelumnya nyawanya diampuni. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu anak buah Tony yang paling kejam bernama Pascal. Dia langsung menembak Freddy hanya gara-gara banyak bicara. Kekejamannya belum sampai di situ, Pascal meminta sebuah pisau untuk memotong tubuh Karim, lalu diberikan kepada anjing-anjing yang kelaparan. Va chercher tes chiens, vous se régaler avec le reste. Sungguh betapa sakit hatinya Charlie ketika harus melihat keluarga duka menangis saat tubuhnya Karim dimakamkan. Amarah Charlie pun memuncak hingga ada sebuah bisikan merasuki jiwanya untuk menciptakan lingkaran karma, yaitu balas dendam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum memulai rencananya, Charlie meminta salah satu anak buahnya, yaitu Susan, untuk menyembunyikan keluarganya ke tempat yang aman dan tak mudah dilacak oleh siapapun. Sementara di sisi lain, anak buah Tony dan Pascal sedang berpesta merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka.
Dengan sombongnya mereka merasa sebagai mafia yang tak terkalahkan oleh siapapun. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba Tire-moi ça, chacun son tour. Il y en a un seul qui joue au con, il reste tous. Charlie datang sambil menodongkan pistol dan menggenggam sebutir granat di tangannya yang membuat mereka semua ketakutan. Kedatangan Charlie di sini hanya untuk memberi peringatan dan tidak berniat membantai mereka semua. Ia memberi kesempatan kepada Pascal dan kawan-kawan untuk pulang dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Charlie ingin mereka merasakan penyesalan bagaimana rasanya cemas diburu seseorang dan merasa takut akan bayang-bayang kematian. Karena entah sekarang atau nanti, Charlie akan datang lagi untuk menghabisi mereka satu persatu tanpa ada seorang pun yang selamat. Sebagai permulaan, Charlie menghabisi salah satu dari mereka untuk membuktikan bahwa peringatannya tidak main-main. Vérité nulle part tant que je serai vivant. Bastien. Di sisi lain, Susan telah membawa keluarga Charlie ke tempat aman dan menjadi pengawalnya. Sementara Charlie melanjutkan misinya dengan memburu si Gondrong ketika sedang ziarah ke makam putranya. Si Gondrong pun hanya bisa pasrah ketika akan dieksekusi karena telah menjadi fakta bahwa tak ada yang bisa lolos dari seorang Charlie Mattei. Tentu saja insiden ini memancing perhatian Mary yang sebenarnya masih sibuk menangani kasus penembakan Charlie. Namun kini ia dihadapkan pada kasus baru, yaitu tewasnya beberapa anak buah Tony. Mary pun memutuskan untuk menemui Tony di rumahnya dan berharap mendapatkan informasi dari Tony tentang kematian dua anak buahnya. Sebenarnya Tony telah mengetahui bahwa Charlie lah pelakunya, namun dia mengaku kepada Mary kalau dirinya tidak memiliki informasi apapun. Tony khawatir jika dia mengungkapkan yang sebenarnya, tentu saja Mary dan kepolisian akan menyelidiki lebih jauh kasus ini sehingga justru akan menyeret dirinya ke dalam masalah. Je note que vous me suggérez d'orienter mon enquête. Je vous dis de vous intéresser à Mattei parce qu'il a pété les plombs. Tanpa buang waktu, Tony segera memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik rumah Charlie dengan tujuan memancing di mana Charlie bersembunyi. Dan benar saja, Martin yang mengetahui hal itu bergegas pergi menemui Charlie untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun tanpa ia sadari jika dirinya sedang diikuti oleh anak buah Tony, sehingga keberadaan Charlie pun ketahuan. Alhasil anak buah Tony langsung menyerbu tempat persembunyian Charlie dan baku tembak pun tak bisa dihindari. Karena kalah jumlah menghadapi musuh, Charlie meminta Martin untuk segera pergi. Namun sayangnya dia malah tertangkap. Sementara Charlie memutuskan kabur dengan naik KLX untuk menyelamatkan diri, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah pengejaran, Charlie mengambil keputusan nekat. Ia dengan sengaja menabrakkan dirinya tepat di hadapan para polisi supaya musuh tak lagi menyerangnya. Charlie akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa langsung oleh Mary. Di sana Mary memberikan informasi tentang temuan mencurigakan di tempat kejadian, bahwa dari total 22 peluru yang bersarang di tubuh Charlie, namun terdapat 6 bekas tembakan yang sengaja diarahkan meleset. Hal ini menunjukkan bahwa dari 8 pelaku penembakan, ada 1 orang yang nampaknya tidak berniat membunuh Charlie. Mary akhirnya memutuskan untuk membebaskan Charlie karena dia telah mengetahui dalang dari semua insiden ini adalah Tony. Karena belum memiliki bukti yang kuat untuk menangkapnya, maka dia mengajak Charlie untuk bekerja sama sehingga Tony bisa ditangkap secepatnya. Vous êtes libre. Di sisi lain, Martin dipertemukan oleh Tony dan diminta mencari informasi keberadaan Charlie dan keluarganya, sehingga akhirnya terungkap bahwa Martin lebih memihak kepada Tony dan ada keterlibatan dalam aksi pembunuhan Charlie. Beberapa waktu berlalu.
Terlihat Tony sedang mengadakan pesta pernikahan salah satu anak buahnya bernama Samsul yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Namun di saat yang sama Charlie mendatangi anak buah kepercayaan Tony yaitu Frank. Dia bertugas sebagai admin yang memiliki semua data transaksi dan keuangan bisnisnya Tony. Charlie memaksa Frank untuk memindahkan semua data tersebut ke dalam sebuah flash disk sebelum akhirnya ia dihabisi oleh Charlie. Manger dans la mer, tu tiendras. Il pourra plus rien contre le fric qu'il a fait sur son dos, je te dis pas. Karim, j'y arrive pas. Setelah mengetahui adminnya tewas, Tony pun langsung mengamuk dan menyusun sebuah rencana licik. Ia dengan tega menghabisi dua anak buahnya sendiri dengan memakai senjata yang terdapat sidik jarinya si Charlie. Korban pertama adalah seorang pengawal yang sedang menemani ibunya healing di taman. Dan yang kedua adalah si Samsul yang akan menikmati malam pertamanya. Akibat kematian dua anak buah Tony membuat Charlie menjadi buronan polisi, di mana si komandan menugaskan Mary untuk segera menangkap Charlie. Namun Mary yang cerdas tentu saja mengetahui bahwa semua ini hanyalah siasat yang dibuat oleh Tony. Du cadavre, c'est un piège. Un piège à con, ouais. Un pro comme Maté, il laisserait son arme avec ses empreintes. Sementara itu, Charlie bersembunyi entah kemana yang membuat Mary kehilangan jejaknya. Maka dia pun mencoba melacak Charlie melalui nomor telepon yang sering dipakai untuk menghubungi keluarganya yang bersembunyi di suatu tempat. Tanpa diketahui Mary, ternyata percakapan itu berhasil disadap oleh Tony sehingga persembunyian keluarga Charlie pun ketahuan. Kemudian Tony langsung mengirim anak buahnya ke lokasi keluarga Charlie untuk menculik kedua anaknya. Bien sûr. Dalam peristiwa ini Susan pun harus tewas dengan tragis, sementara kedua anak Charlie yaitu Eva dan David telah diculik. Namun beberapa saat kemudian Eva ditemukan babak belur di pinggir jalan. Eva sengaja dilepaskan oleh mereka sebagai pembawa pesan bahwa Charlie diperintahkan untuk segera menyerahkan diri kepada Tony atau mereka akan membunuh David anak bungsu Charlie. Mengetahui anak-anaknya dilibatkan dalam masalah ini membuat hati Charlie berkecamuk, maka dia segera menemui Mary, satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Charlie meminta bantuan Mary untuk membuat berita palsu tentang kabar keberhasilan polisi yang telah menangkap dirinya. Dengan berita tersebut, Tony akan berhenti memburunya sehingga Charlie punya kesempatan untuk menyelamatkan putranya. Melihat berita penangkapan Charlie, Tony pun percaya bahwa itu benar, termasuk si komandan yang cukup terkejut dengan berita tersebut. Alih-alih membebaskan putranya Charlie, Tony justru menyuruh Pascal untuk menghabisi nyawa anak kecil yang tak berdosa. Tony yang memiliki sifat serakah ingin menguasai kota Marseille sendirian, dia juga akan menghabisi rekannya sendiri, yaitu Aurelio. Ketika Pascal menuju ke tempat putra Charlie disekap, ternyata Charlie diam-diam mengikutinya dengan mengendarai motor NMAX. Sesampainya di sana, Pascal menyuruh anak buahnya yang kita sebut saja Mang Udin untuk membunuh putra Charlie. Namun sangat berbeda dengan Pascal, Mang Udin ternyata masih memiliki hati nurani. Dia justru berani melawan Pascal demi membebaskan putra Charlie yaitu David. Ketika Pascal membawa David dan akan dieksekusi ke lokasi lain, beruntung Charlie datang di momen yang tepat. Terjadi pertarungan antara mereka berdua yang tentu saja dimenangkan oleh Charlie, sehingga si bungsu berhasil diselamatkan. Sedangkan di tempat lain, anak buah Tony telah menghabisi Aurelio beserta anak buahnya, sehingga Tony merasa dirinya menjadi satu-satunya mafia yang akan berkuasa. Dan betapa kagetnya Tony ketika melihat kedatangan Charlie tepat di rumahnya sendiri. Di momen ini Tony pun mengungkapkan dengan sejujurnya kalau dirinya memang tidak berani melawan Charlie, satu-satunya orang yang bisa menghalangi tujuannya. Charlie dan Tony memang tumbuh bersama sebagai rekan dalam dunia mafia.
Namun hanya Charlie yang menjadi sosok yang paling berpengaruh dan paling takuti di kota Marseille. Tony yang merasa tersisih pun menganggap bahwa satu-satunya cara untuk merubah keadaan hanyalah menyingkirkan Charlie. Meskipun dirinya dikhianati, Charlie memutuskan untuk mengampuni nyawa Tony karena yang diinginkan Charlie hanyalah hidup tenang bersama keluarganya. Tak tahu terima kasih, itulah kata yang tepat untuk si Tony. Dia yang memang dibutakan oleh ambisi kekuasaan dan kekayaan justru melawan Charlie. Dan beruntung Mary dan polisi datang di waktu yang tepat. Keberhasilan Mary menyelesaikan kasus ini membuat si komandan merasa puas dengan kinerja Mary. Namun ternyata si komandan tak jauh beda dengan Tony yang memiliki sifat serakah. Dia meminta Mary untuk mengakui bahwa dirinya lah yang menangani langsung kasus ini agar naik jabatan. Tanpa basa-basi, Mary pun langsung memberi atasannya sebuah penghargaan. Berkat bantuan Mary, akhirnya Charlie diperbolehkan pulang setelah memberikan bukti flash disk tentang kasus pembunuhan dan penjualan barang haram. À titre professionnel, je me réjouis d'avoir accompli mon devoir. De gros ennuis avec la justice. Ketika Charlie hendak pulang, tanpa diduga Martin datang menjemputnya. Dalam perjalanan, Charlie meminta Martin agar mengantarnya ke basement, tempat di mana ia pernah ditembak anak buah Tony. Sesampainya di sana, saat itulah terungkap jika peluru yang mengarah ke tembok adalah tembakan dari Martin. Seketika raut wajah Martin sangat ketakutan karena Charlie telah mengetahui keterlibatannya dalam aksi penembakan tersebut. Mau tidak mau, Martin pun mengakui kalau dirinya diperintahkan oleh Tony untuk membunuh seseorang. Namun ketika targetnya adalah Charlie, maka Martin dengan sengaja mengarahkan senjatanya supaya meleset. Karena pada dasarnya, Martin memang tidak ada maksud untuk membunuh Charlie. Bukan manusia jika tidak bisa memaafkan, Charlie menunjukkan satu kebaikan hatinya ketika dia memberi Martin kesempatan untuk hidup dan segera bertaubat. Film pun diakhiri dengan Charlie bersama keluarganya di pesisir pantai menikmati indahnya senja.